Halo jombloner sejati, apa kabarnya? Masih susah tidur karena lihat mantan jalan sama yang lain? Modar sia. Jangan lupa bahagiakan diri Anda karena jam istirahatmu akan kita temenin sama admin kece Bang Mama dan Asep di channel Jam Istirahat. Kali ini kita akan membahas sebuah film action Amerika tahun 1996, yaitu The Substitute. Film ini menceritakan seorang tentara Amerika yang jago gelut dan menyamar menjadi seorang guru SMA di daerah Miami, Florida. Sekolahnya pun gak main-main nih guys. Sekolahnya itu kayak berisi geng-geng keras seperti Genji di film Crow Zero. Bagi yang belum nonton film ini, Bang Mama ingetin nih bahwa video ini full spoiler. Makanya yuk, pasang headsetnya, Tutup pintu, matikan lampu, dan sediakan tisu. Mama pergi dulu ya. Dah. Film ini dibuka di mana Om Jonathan Shelter ombang-ambing di perahu karet setelah gagal pada misinya di Kuba untuk menghancurkan markas besar produksi narkoba. Tim yang bermodalkan 8 orang ini hanya menyisakan 6 orang selamat dan 3 teman Om John yang terkonfirmasi meninggal di tempat. Setelah kembali ke markas, Om John ditemani dengan tim yang masih hidup, yaitu Joy, Rem, Holland, dan Wellman. Di sana mereka melihat pemberitaan TV Kuba yang menceritakan tentang bahwa 3 teman Om John yakni James Stark, Kevin Westalker, and Rudy Garcia yang sudah mati di wilayah Kuba. Setelah dikonfirmasi, pemerintah Amerika tidak mengakui bahwa ada penyerangan ke Kuba. Pemerintah Amerika malah menuduh itu adalah tentara bayaran swasta. Holland yang merasa kesal langsung menendang TV sampai terjungkal. Kata Wellman, Marah sih boleh, tapi itu TV belum lunas. artinya karena tugas mereka yang gagal, mereka semua pun diberhentikan secara paksa pada pihak Amerika dan siap menjadi tentara pengangguran. Padahal mereka masih punya banyak tunggakan rokok dan marimas di warkop Mang Use. 3 hari berikutnya berpindah di Miami, Florida, di mana kita diperlihatkan sekolah pada zaman itu sangatlah sekali barbar dan bebas, di mana murid bernama Jerome ini dipukul dengan curang. Sepertinya perkelahian adalah rutinitas mereka setiap hari. Pertunjukan itu membuat Bu Guru Jane Hetsko dan Pak Guru Daryl turun tangan. Ternyata perkelahian itu dikepalai oleh salah satu ketua geng KOD atau King of Destruction bernama Juan Lakas. Lakas yang merasa kesal karena pertunjukannya diganggu berani mengintimidasi Bu Jane. Scene selanjutnya berada di ruang kepala sekolah bernama Mr. Claude Rule. Mereka berdua mengadu tentang betapa bahayanya Juan Lakas sehingga mereka berniat untuk mengeluarkannya dari sekolah. Namun sangat disayangkan kepala sekolah tidak mengizinkannya karena tak ada bukti sedikit pun. Selanjutnya, Bu Guru Jen pulang dengan rasa ketakutan karena dibully oleh Juan Lakas and the gang. Sesampainya di parkiran apartemennya, ia pulang dengan rasa was-was karena suatu saat kapan saja Bu Guru Jen bisa diserang oleh anak buah Lakas. Tiba-tiba di dalam lift ia bertemu dengan Om John yang ternyata mereka adalah sepasang kekasih. Akhirnya mereka berdua bisa melepas penat masing-masing karena pekerjaannya. Malam harinya Om John ditelepon oleh teman militernya Joy untuk bertemu besok membahas pekerjaan yang baru di sebuah bar. Sesampainya di sana, Joy menjelaskan pekerjaannya bahwa salah satu klien pengacara sedang mencari sosok tentara untuk membantu menjaga peredaran distribusi bisnisnya. Singkat cerita, Om John bertemu dengan klien tersebut bernama Wolfman untuk diwawancara. Setelah Om John mendalami, ternyata orang tersebut bukanlah mencari sosok militer penjaga, namun mencari pembunuh bayaran untuk menjaga peredaran narkobanya. Om John pun menolak dengan mentah dan membuat pelajaran kepadanya sampai-sampai ia berak di celana. Mamam gak tuh? You're still breathing. Nah, Joy yang kecewa jobnya ditolak langsung diceramahi oleh Om John bahwa bisnis haram itu sangatlah berdosa. Scene berpindah di mana Bu Guru Jen sedang lari pagi di pinggir pantai. Di lain tempat, Om John sedang mencari keberadaan Jen.
Tiba-tiba, seorang Indian berbadan besar menyerang Ibu Jen dengan tongkat kayu. Dan Om Jun datang tepat waktu dan terjadilah sebuah perkelahian kecil. Sayangnya, Om Jun harus mengalah dan si pelaku kabur sebelum diinterogasi. Selanjutnya, Jen dirawat di rumah sakit karena kakinya patah akibat pukulan tadi. Ia menuduh Lakas adalah pelakunya. Secara diam-diam, Om Jun meminta bantuan kepada temannya yaitu Om Rem untuk membuat identitas palsu tentang dirinya, yang nantinya ia gunakan untuk menyamar menjadi seorang guru sejarah yang menggantikan Ibu Jen, dan ia mengganti namanya menjadi James Smith. Singkat cerita, ia diberi izin oleh kepala sekolah untuk menggantikan Ibu Jen mengajar. Betapa terkejutnya, kelas yang ia ajar diisi dengan anak-anak yang terlihat sangat tidak taat aturan. Om Jon yang memiliki mental baja memperkenalkan diri di depan murid-muridnya, yang bahkan mereka seperti tak menganggapnya ada guru. Parah nggak tuh? Lanjut, satu persatu murid diabsen oleh Mr. Smith alias Om Jon. Dan murid yang selama ini Om Jon incar adalah Juan Lakas. Perkenalan pertamanya dengan Lakas ini pun sangat kurang ajar sekali. Murid macam mana yang kalau diabsen nunjuk jari tengah? Ya, nggak tahu aja sini si Lakas kalau lagi berhadapan sama veteran militer. Kemudian satu siswa yang menarik perhatian Om Jon yaitu Jerome. Murid yang di scene awal digebukin itu loh, kalian ingat kan? Nantinya ia akan membantu aksi Om Jon. Setelah kelas selesai, ia bertemu dengan guru Daryl dan Hana, penjaga perpus. Ia bercerita tentang mengapa Lakas tidak bisa dikeluarkan dari sekolah tersebut. Lalu Om Jon menemui kepala sekolah untuk meminta biodata dari Lakas. Namun dengan berbagai macam alasan, kepala sekolah melarangnya. Dari sinilah Om Jon merasa ada yang aneh dan kepala sekolah tutupi. Lalu Om Jon bertemu dengan kawan militernya di misi Kuba. Om Jon berniat meminta bantuan untuk mengungkapkan kasus di SMA tersebut. Namun Om Holland yang paling barbar menolaknya mentah-mentah karena malas ngurusin bocah SMA ingusan. Om Jon yang paling senior pun langsung memberi hadiah patokan ular kobra untuk bijinya Om Holland. Mamam gak touch. You all know what's wrong here. It's your mind and now you lost your fucking balls. Dan sisanya akan mencoba membantu misi Om Jon. Keesokan harinya, Om Jon sudah memulai dengan misinya. Ia masuk sekolah dengan sangat pede nih sekarang. Pasalnya, ia dan timnya sudah memasang banyak CCTV secara diam-diam di setiap sudut sekolah. Sebelum memulai belajar seperti biasa, ia memberi pelajaran kepada siswa yang membangkang seperti T dan Rodriguez yang ketahuan membawa sajam dan dilumpuhkan. Hand over the ice pick, please. Semua siswa yang melihatnya begitu takjub dan beberapa murid bandel pasti merasa kesal karena tidak bisa lagi semena-mena dengan Om Jon. Pada akhirnya, Om Jon mampu menguasai kelas di hari keduanya. Tay dan Rodriguez langsung izin ke UKS. Selanjutnya, Om Jon memulai pelajaran sejarahnya tentang Perang Vietnam, yang mana ia sendiri adalah tentara veteran pada perang tersebut. Maka dari itulah, murid-murid semua takjub, termasuk Jerome yang sangat tertarik dan takjub dengan hal tersebut. Setelah pelajaran selesai, Om Jon melihat keadaan sekolah melalui CCTV. Kepala sekolah yang tahu Rodriguez kena semprot Om Jon langsung menyimbangi kelasnya. Tak banyak bacot, kepala sekolah langsung memecatnya dalam waktu 2 minggu ke depan. Dan Om Jon menerimanya saja. Jadi sekarang Om Jon punya waktu 2 minggu saja nih untuk mengungkap kejahatan di sekolah tersebut. Kemudian Ibu Jen dan Om Jon berangkat ke tempat rumah aslinya Ibu Jen agar mendapat tempat lebih aman. Faktanya, Ibu Jen belum menyadari bahwa Om Jon adalah Mr. Smith yang menggantikannya. Kembali ke sekolah, di mana Om Jon datang dengan gagah dan membuat banyak murid penasaran. Lakas yang telat masuk kelas dihukum oleh Om Jon untuk menulis 100 kata I'm sorry, dan pasti itu membuatnya sangat jengkel. Pelajaran pun berjalan lancar dan murid pun semakin antusias. Satu hal yang diajarkan Om Jon bahwa kehidupan geng itu sangatlah tidak berguna dan sangat merugikan masa depan mereka. Kepala sekolah lalu memanggil Om Jon untuk menemuinya setelah rapat guru. Kemudian secara diam-diam kepala sekolah menemui Lakas untuk menyuruhnya membunuh Om Jon. Disinilah kita tahu bahwa selama ini kepala sekolah melindungi Lakas karena mereka bersekongkol. Sayangnya pertemuan mereka tertangkap CCTV yang membuat Om Jon bersiap-siap.
Benar saja, Lakas mengajak 2 orang grup mafianya dan ternyata 2 orang security sekolah pun ikut-ikutan bersekongkol dalam urusan ini. Sekarang adalah 5 melawan 1. Om John masuk ke dalam ruang perpustakaan dan menjebak mereka berlima. Akhirnya mereka menyerahkan semua senjatanya dan menyuruh Bu Hana membawanya. Sekarang adalah pertarungan dengan tangan kosong. Om John pun sempat tertembak di dada, namun hanya mengenai rompinya saja. Dan mereka semua berhasil dikalahkan sampai terhempas dari lantai 2. Kepala sekolah yang tadinya ingin menemui Om John beralasan mencret-mencret karena ketakutan. Kemudian, Daryl datang menjenguk Jen. Dari sini, Jen baru mengetahui bahwa Mr. Smith itu adalah Om Jonathan Shell, kekasihnya. Di sisi lain, Joy dan Wellman membuntuti Lakas yang pergi ke toko buah secara diam-diam. Faktanya bahwa ia bertemu dengan pelaku yang memukul kaki ibu Jen pada waktu di pantai. Sampai pada akhirnya, Joy mengikutinya sampai dermaga dan menghubungi Om John tentang hal tersebut. Benar saja, mereka secara diam-diam sedang melakukan COD narkoba, yang mana orang-orang di toko buah tersebut adalah pengedar narkoba dengan jumlah yang besar. Kata Joy, dalang di balik ini semua adalah orang Indian sang pemilik toko buah bernama Johnny Glatz, bos mafia narkoba. Faktanya, Johnny Glatz berani membayar polisi demi bisnis haramnya ini. Makanya, ia tak pernah tersentuh oleh polisi dan transaksinya tersebut bernilai $500,000. Langsung saja mereka berdua beraksi dengan Joy yang menembak mati si pembeli dan mengamankan barangnya. Dan Om John mengurus si penjual narkoba tersebut. Namun sayang aksi Om John ini digagalkan dengan teman perjuangannya sendiri, yakni Om Holland. Ia melepaskan salah satu si pengedar dan mengadu mereka berdua untuk berkelahi. Dan ini juga kesempatan Om John membalaskan dendamnya dengan si pria besar India yang pernah melukai kaki ibu Jen. Om John menang dengan pertarungan tersebut, namun musuhnya bangkit dari belakang siap untuk memukulnya. Dan Holland yang tadinya kita kira pengkhianat langsung menembak sang pengedar hingga mokat. Barang bukti narkoba tersebut pun dibuang oleh Om John, namun uang haram tersebut tetap dibawa. Siapa yang gak suka sama duit? Esoknya, berita TV memberitakan tentang kejadian malam itu yang membuat kepala sekolah ketakutan. Gue kasih tau nih sekarang, peran kepala sekolah ini adalah bertugas menyimpan narkoba milik Johnny Glatz. Lalu, kepala sekolah ditelepon oleh pembelinya semalam. Ia mengancam untuk meminta dikembalikan uang $500,000 miliknya karena transaksinya gagal. Lalu, kepala sekolah langsung menemui Lakas. Ia menuduh telah membocorkan bisnis haramnya ini. Selain itu, Om John dengan hasil uang haram yang ia dapatkan semalam langsung memborong peralatan sekolah seperti laptop, alat musik, olahraga, sampai mentraktir sekolah pizza 1 truk. Hal ini membuat murid dan guru di sana sangat bangga kepada Om John. Kepala sekolah yang tidak suka dengan aksi heroik Om John langsung memecat Om John di hadapan para guru. Sepertinya, kepala sekolah menyadari uang itu berasal dari pembelinya semalam. Kepala sekolah lalu berniat untuk mengajar Om John walaupun sampai ke murid ayam. Lanjut, pada hari itu Om John dan Daryl sedang lembur karena habis membagikan raport muridnya. Om John yang pulang duluan langsung dipepet oleh orang suruhan kepala sekolah hingga mobilnya mengalami kecelakaan dan dianggap mati. Mr. Daryl yang masih lembur tak sengaja ditemani oleh muridnya bernama Lisa Rodriguez. Ketika beranjak pulang, mereka berdua melihat bagaimana narkoba yang kepala sekolah sembunyikan dimasukkan ke dalam bus sekolah. Akhirnya mereka berdua dikejar oleh Lakas dan Mr. Daryl pun menyuruh Lisa untuk bersembunyi dan memberikan informasi ini kepada Om John. Mr. Daryl mengorbankan dirinya sehingga kepalanya ditembak mati oleh kepala sekolah. Esoknya, sekolah berduka atas kematian Mr. Daryl dan Om John. Om John yang datang dengan slow membuat muridnya sangat keheranan. Kepala sekolah yang masih melihat Om John masih hidup langsung menyuruh Lakas untuk menyandra ibu Jen. Om John kemudian menemui Wolfman untuk menggali informasi lebih dalam siapa dalang dibalik semua ini. Info yang ia dapatkan adalah kepala sekolah sebelum jadi guru adalah seorang polisi yang mudah disogok oleh bandar narkoba sang pemilik toko buah Johnny Glatz. Dan sampai ia menjadi kepala sekolah, tugasnya adalah menyembunyikan narkoba tersebut di sekolah dan Johnny Glatz adalah pemilik sekaligus pengedar. Sekarang sudah jelas kan? Kemudian, Lisa dan Jerome menemui ibu Jen untuk mencari Om John dan menyampaikan pesan kebusukan kepala sekolahnya. Nyatanya, ibu Jen sudah disandra dengan Lakas dan ia memancing Om John untuk menemuinya. Tak lama, Lisa dan Jerome pun ikut disandra juga.
Om John yang mengerti situasi langsung pergi menyamar sebagai pengirim paket. Dan isi kotak tersebut adalah senjata yang dapat melumpuhkan satu mafia. Namun sayang, mereka kalah karena lekas menggunakan listrik untuk melumpuhkan Om John. Di samping itu, Johnny Glades, kepala sekolah, dan juga Wolfman memberi peringatan kepada Lakas untuk segera membunuh mereka semua. Berkat ibu kos yang mampir karena curiga, Om John menggunakan kesempatan itu untuk melukai dan membunuh mereka satu persatu. Saat Lakas bersiap menembak, Lakas pun mati tertembak dulu oleh senjata mafia yang Jerome ambil. Mamam tuh. Bagian klimaksnya pun tiba. Tim Om John memancing mereka untuk bertemu di sekolah, dan Om John pun meminta restu berperang kepada Ibu Jen. Jika ia mati, silahkan saja tempati rumah yang ia sudah lunasi kreditannya. Itulah bukti cinta. Lanjut, sesampainya di sekolah, Om John dan Om Holland memasang bom di brankas bawah tanah berisi narkoba, sedangkan Wellman berjaga di depan dan Om Rem berjaga di atap. Tim mafia sudah hadir dan mereka bernegosiasi kepada Om John, dan anak buah Wolfman dengan timnya juga sudah bersiap-siap. Artinya Om John sendiri sudah kalah jumlah, di mana pertempuran dimulai dari pihak mafia, yakni tembakan sniper dari atas pohon, dan terjadilah baku tembak yang sangat mengerikan. Anak buah Wolfman sudah masuk ke dalam sekolah dan berpencar. Joy yang sedang berjaga di ruang guru terlihat lengah. Ia menghindar dan melancarkan aksinya. Lalu, masing-masing tim Om John kewalahan sehingga beberapa dari mereka mati, yakni Om Wellman dan juga Om Rem. Kemudian di sisi Johnny Glades, ia berusaha menyelamatkan narkobanya, namun bom meledak begitu penutupnya dibuka. Mamam gak tuh? Selanjutnya dari balik kegelapan, Holland melancarkan serangannya seperti seorang cowboy yang menangkap bos besar Johnny Glades. Namun di saat dia ngah, ia tertembak oleh kepala sekolah hingga ia sekarat. Om John pun datang untuk melawan raja terakhir. Ia melawan mereka berdua dengan tangan kosong dikelilingi dengan bubuk narkoba. Mungkin ini yang disebut dengan ngefly berjamaah ya, Joms. Ketika Om John terpojok, tiba-tiba Om Holland menembak Johnny Glades meski dirinya sudah mau mokat. Sepertinya gue sangat memfavoritkan tokoh Om Holland ini ya. Akhirnya pertarungan 1 lawan 1 terjadi, yang mana Om John berhasil mengalahkan kepala sekolah dan menghajarnya sampai pingsan. Hal itu ia lakukan agar sekolah tahu kebusukan dari kepala sekolahnya. Lalu prajurit yang tersisa pun hanyalah Om John dan Joy saja. Dan film pun tamat. Oke Joms, terima kasih sudah nonton sampai habis. Ya, menurut saya film ini kurang puas karena terlalu banyak drama ketimbang actionnya. Sebenarnya film ini bisa dikembangkan lagi jika ketiga teman Om John yang tewas di Kuba tidak sesungguhnya mati, namun menjadi bandar narkoba taraf internasional. Gila nggak tuh? Ya, ceritanya sih ini mengajarkan kita bahwa janganlah menjadi murid yang nakal kalau lu nggak mau diajar sama Om John. Dan sepandai-pandainya kepala sekolah melompat, maka akan jatuh juga di tangan Om John. Jika kalian menemukan pesan lain di film ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, gue tutup dengan pantun nih. Boleh. Beli ayam di Cibubur, yang jualan Uncle Butu. Cakep. Admin kece pamit undur di next episode. Sampai bertemu. See you Jombloners.